AM. Yang terhormat Ustazah Syahrani, yang terhormat para ustazah Rumah Quran Nur Hidayah, yang terhormat jajaran pengurus dan rekan-rekan yang para pengurus Rumah Quran Nur Hidayah. Kemudian yang saya banggakan santriwati Pondok Rumah Quran Nur Hidayah serta akhwati wa umat filah yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala umuri dunya waddin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis online yakni kajian peringati Hari Pahlawan. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada malam ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, dan juga kepada penutupnya. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Adila selaku moderator pada acara kajian memperingati Hari Pahlawan dengan judul Sudah Benarkah Bacaan Al-Fatihah Kita, yang tentunya akan diisi oleh Ustazah Syahrani selaku salah satu dari pengurus Ustazah Wakaf dari Rumah Quran Nur Hidayah. Sebelum itu saya ingin menyampaikan mengenai rundown atau kegiatan kita pada malam ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi kajian oleh Ustazah Syahrani, selanjutnya ada pemaparan mengenai program tahsin dan tahfiz Pondok Rumah Quran Nur Hidayah, selanjutnya sesi tanya jawab dan ditutup oleh penutupan. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan mengenai CV dari Ustazah Syahrani. Mohon maaf karena ada kendala. Kita lanjut saja kepada pemaparan materi oleh Ustazah Syahrani. Dipersilahkan kepada Ustazah Syahrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kita mulai ya. Innal hamdalillah ainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berapa nikmat Allah yang masih Allah berikan kepada kita, ya, nikmat sehat, nikmat dalam beribadah kepada Allah, nikmat rezeki yang halal, nikmat untuk menuntut ilmu. Allah berikan kelapangan kita, Allah mudahkan kita untuk berkajian malam hari ini, ya. Maka senantiasa bersyukur kepada Allah agar Allah tambah terus nikmat-nikmat kepada kita, ya.
Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, senantiasalah bersalawat kepadanya. Kelak nanti di yaumul akhir kelak yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih kepada Kak Ila yang telah membuka kajian malam hari ini. Semoga Allah mudahkan ya. Sebelum dimulai, bagaimana kabarnya hari ini bunda-bunda dan kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah, baik. Ustazah gimana? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita yang di sini Allah kumpulkan, Allah berikan kita nikmat sehat, Allah mudahkan setiap aktivitas kita, Allah mudahkan langkah kita. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang sudah benarkah bacaan Al-Quran, bacaan surah Al-Fatihah kita. Namun sebelum kita bahas tentang surah Al-Fatihah, kita sahabat, sudahkah kita isi hari-hari kita dengan dekat dengan Al-Quran? Ya. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk Al-Quran? Ya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan aktivitas dunia. Dekatlah dengan Al-Quran. Kenapa? Ketika kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat untuk kita di yaumul akhir kelak. Ya. Bahkan ketika kita menjadikan Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita di dunia, kita akan menjadi bagian keluarganya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, ada di antara manusia yang menjadi keluarganya Allah. Saking keponya sahabat, saking penasarannya sahabat, dia bertanya kepada Rasul, siapakah mereka ya Rasulullah yang menjadi keluarganya Allah? Mereka adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran ini siapa yang dikatakan? Yang membaca Al-Quran setiap harinya. Walaupun satu ayat, walaupun satu halaman ya. Terus dia selalu istiqomah. Terus apalagi yang berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, yang mentadaburin Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran. Jadi kita hari ini sudah mengkaji ilmu-ilmu yang berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, kita sudah menjadi keluarganya Allah. Bahkan Al-Quran merupakan petunjuk ya, petunjuk bagi umat manusia ya, sebagai kehidupannya, pedoman. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat Allah yang menjelaskan tentang kehidupan, proses riba, keluarga, terus manfaat kita menuntut ilmu, ya, petunjuk bagi umat manusia dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, di situ dikatakan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan membedakan antara hak dan yang batil. Dan Masya Allah juga di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang kemuliaannya Masya Allah. Ketika kita baca, ada satu pahala yang Allah berikan. Satu huruf, satu pahala. Satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Jadi, ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu merupakan kemuliaan. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah banyak banget kemuliaannya. Bahkan, boleh di next saja. Ya, bahkan Al-Quran artinya pembuka. Ya, letaknya di awal. Dia disebut dengan Ummul Quran. Ya, kenapa disebut dengan Ummul Quran? Karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat tauhid. Ya, tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Terus terdapat lagi di surah Al-Fatihah ada hukum, ada judge. Judge itu apa? Balasan. Di ayat 4 surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan.
Ketika kita hidup Bani Adam, ya, jalan hidup Bani Adam itu kita, ya, kita minta petunjuk sama Allah untuk tunjukinlah jalan yang lurus. Dan di surah Al-Fatihah gitu juga kita memohon kepada Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat maupun Injil seperti Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Ibunya Al-Quran, ya. Al-Fatihah yaitu As-Sabul Al-Mathani dan Al-Quran yang diturunkan kepadaku. Ya, jadi Al-Quran surah Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran, ya, atau Ibu Al-Quran, dan merupakan bagian dari pembuka surah. Ya, boleh next Ustazah. Dari surah Al-Fatihah ini banyak banget kemuliaan-kemuliaannya, ya, keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi, ada surah Al-Fatihah merupakan yang pertama, surah Al-Fatihah mencakup tentang surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, ya. Yang saya bilang tadi, kenapa disebut dengan Ummul Quran? Karena surah Al-Fatihah merupakan pembuka awal surah, ya. Awal surah yang terdapat di Al-Qur'an, ya. Pembuka di situ dikatakan Ummul Quran, ya. Jadi, yang kedua selanjutnya, keutamaan surah Al-Fatihah selanjutnya adalah keutamaan surah Al-Fatihah adalah terdapat maksud-maksud tentang tauhidnya Allah, ya. Tentang tauhidnya Allah. Tauhid terbagi menjadi tiga, ya. Tauhid terbagi menjadi tiga. Pertama, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga yaitu asma'u was sifat. Tauhid yang pertama itu tentang meyakini bahwasanya Allah menciptakan alam semesta, ya. Nah, itu terdapat di surah Al-Fatihah ayat 2 yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi tugas kita yaitu menjaga, merawatnya, ya, bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah. Bentuk beribadah di sini apa? Berdoa, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, tercantum di surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi, Allah menciptakan tujuan kita di muka buminya adalah beribadah kepada Allah. Di surat Ad-Jariyat ayat 56. Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi, mintalah sama Allah tentang nikmat, merasakan nikmat dalam beribadah, ya, nikmat dalam menuntut ilmu. Bahkan yang hari ini Allah pilih untuk kita semua bermajelis ilmu itu merupakan suatu nikmat, ya, nikmat yang harus kita syukuri. Ya, apabila Allah sudah cinta kepada hambanya, dia akan memfakihkan, akan memberikan nikmat, akan memberikan kepintaran kepada umatnya, kepada hambanya tentang memahami ilmu-ilmu agama. Ya, apalagi bentuk
rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, yaitu dengan memberikan ujian, cobaan kepada kita. Ya, tuh. Jadi, ketika kita merasakan kesulitan, ketika kita tertimpa ujian, ketika kita tertimpa musibah, ya mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, baik itu ujian kecil, baik itu ujian yang besar. Ketika kita meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Karena sudah diyakinin, sudah Allah tegaskan di surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi, ya, jadikan patokan itu ketika kita menghadapi ujian, ketika kita merasakan kesulitan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Allah akan tunggu kita di sepertiga malam. Ya, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan jauh dengan kita. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Ya, artinya mengesahkan Allah dengan nama sifat-sifatnya. Ya, dengan asmaul husna, sifat-sifatnya. Allah memiliki asmaul husna 99. Ya, salah satunya yaitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dijelaskan di surah Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sayang banget sama kita. Ya, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita sudah melupakan Allah atau terlalu sibuk dengan dunia, Allah tetap menunggu kita. Allah tetap kasih yang kita mau. Berupa apa? Rezeki, ya, kesehatan. Dan ketika kita terlalu sibuk dan satu hari kita nggak membaca Al-Quran, maka berhati-hatilah, hati kita akan hampa. Ya, ketika kita sedih, ketika kita gelisah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh ya. Jadi di surah Al-Fatihah yang kedua mencakup tauhid-tauhidnya Allah, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid wa asma wa sifat. Itu untuk yang kedua. Ya, boleh next Ustazah yang ketiga. Ya, tauhid yang ketiga yaitu surat Al-Fatihah mengandung maksud Al-Quran Al-Karim yang terbesar. Ya, maksud-maksud di sini apa? Yang pertama, penetapan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid tadi yang saya jelaskan ada 3 ya. Sesuai dengan di buku kita tauhid itu ada 3. Jadi di surah Al-Fatihah menjelaskan tentang Allah itu menciptakan alam semesta di ayat 2, terus uh, tauhid uluhiyah, uh, meyakini bahwasanya kita beribadah kepada Allah, surah Al-Fatihah ayat 5, terus tauhid asma wa sifat itu di surah Al-Fatihah ayat 3. Terus yang maksud dari yang ketiga ini, yang kedua yaitu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala di surah apa? Di surah Al-Fatihah ayat 4. Ya, larangan Allah ketika kita melakukan sesuatu yang Allah larang, maka tinggalkan. Ya, tinggalkanlah sesuatu itu walaupun berat. Insya Allah Allah akan ganti nanti dengan sesuatu yang indah. Ya, ketika ada suatu ayat turun atau suatu ayat yang menjelaskan tentang larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, maka perintahnya kerjakan. Ya, larangannya Allah larang, maka jauhkan, jangan dilaksanakan ya. Ya, apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu itu yang baik. Dan bisa jadi sesuatu yang kita yakinin bahwasanya itu baik untuk kita, belum tentu baik untuk Allah. Ya. Dan apabila sesuatu itu baik untuk Allah, bisa jadi baik untuk kita. Ya, jadi apabila ada sesuatu larangan atau perintah
maka lakukanlah perintahnya. Tinggalkanlah larangannya. Karena semuanya akan dibalas nanti di hari pembalasan, karena dijelaskan di surah Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya, pemilik hari pembalasan nanti ada namanya yaumul hisab. Ya, semua amal-amalan yang kita kerjakan di dunia akan Allah hisab, akan Allah timbang ya di situ. Jadi nanti ketika kita melakukan sesuatu perbuatan baik dan perbuatan buruk, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan di situ akan dibukakan seperti layar tancap. Di situ akan dipampangkan semua amal-amal yang kita kerjakan. Ya, yang ketika di dunia kita melakukan sesuatu yang Allah larang, tapi kita kerjakan, akan dibalas oleh Allah di yaumul hisab. Ya, itu. Yang ketiga, jalan kebahagiaan dan bagaimana melaluinya. Di, di surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Ya, di ayat 6, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukinlah kami jalan yang lurus. Ya, di situ kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus gimana? Jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, jalan yang Allah tuntun, Allah arahkan kita agar jalan itu mendapatkan keridhaan Allah. Jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, bagaimana cara melaluinya? Dengan cara mengerjakan amal-amal soleh. Ya, seperti membaca Al-Quran, dengerin kajian, datang kajian online, baik di tempat-tempat yang lain atau kajian ikut di rukun, ya, rukun sambil mencagar iman. Ya, kadang iman itu bisa naik turun. Ya, jadi sekuat tebalnya iman kita, sekuat apapun ketakwaan kita, apabila iman kita nggak kita cagar dengan membaca Al-Quran, zikir, sholat, ikut kajian, maka iman itu akan down. Ya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya, doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbik ala dinik. Yaitu ya, karena di surah Al-Fatihah dijelaskan jalan kebahagiaan. Ya, tunjukinlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, dan buka pula jalan-jalan orang yang kau murkai. Ya, jadi jangan sampai jalan yang Allah kasih itu Allah nggak ridho. Ya, nggak ridhonya kenapa? Karena kita salah menitih jalannya. Ya, salah melangkah jalannya. Salahnya karena kita memakai uang-uang yang tidak halal. Ya, terus memakai barang-barang yang tidak halal, caranya dengan uang-uang haram gitu ya. Jadi ketika kita udah mendapatkan keridhaan dari Allah, udah Allah mudahkan, kita sudah dekat dengan Allah, akan ada jalan kebahagiaan yang akan Allah kasih. Ya, seperti itu. Boleh selanjutnya, Ustazah? Nah, yang keempat, keutamaan surah Al-Fatihah yang keempat adalah surah Al-Fatihah merupakan obat hati dan obat badan. Ya, di surah Al-Fatihah merupakan obat hati. Ya, banyak banget ayat-ayat Al-Quran yang dapat mengobatin hati kita. Terutama salah satunya surah Al-Fatihah. Ya, ketika hati kita gelisah, ketika kita kecewa sama orang, ketika ada penyakit hati, coba duduk sejenak, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran atau mentadaburin surah Al-Fatihah. Ya, ada sedikit kisah saya akan ceritakan. Ada seorang akhwat, ya, dia berkuliah di salah satu universitas. Dia kecewa
banget sama manusia. Kenapa? Karena harapannya agar manusia itu melakukan apa yang ia inginkan. Ya, ternyata akhwat tadi tidak mendapatkan yang diinginkan dari temannya. Akhirnya dia kecewa, dia sakit hati, berlarut-larut dalam pada hari itu. Ya, sampai dia meminta nasihat kepada teman-temannya yang soleha. Ya, minta nasihat, tapi masih ada hatinya tetap gelisah. Walaupun dia sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan, tapi tetap di hati akhwatnya itu masih ada kegelisahan. Jadi, akhwat tersebut selesai melaksanakan sholat, ya dia buka Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dibacanya Al-Quran tersebut selama 5 menit. Ya. Akhirnya tadi yang hatinya gelisah, yang hatinya masih pengen nangis, yang hatinya uh, udah nggak mau lagi berharap kepada manusia, pokoknya seperti gelas kaca yang retak, gitu ya. Nah, jadi ketika dia baca Al-Quran itu, dia berlarut-larut dekat dengan Al-Quran, dia baca artinya, ya hati yang gelisahnya awalnya gelisah, alhamdulillah hatinya lama-lama tidak ada gelisah. Ya, akhwat tersebut cerita kepada anak seperti itu ya. Jadi ketika kita sakit banget hati kita sama manusia, coba duduk sejenak, baca Al-Quran walaupun satu halaman, tadaburin ya, karena di situ semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita baca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, sebenarnya kita itu sedang berinteraksi dengan Allah. Itu ya. Kita sedang baca surat-surat cintanya. Karena di situ Allah ceritakan. Bahkan saya pernah mendengarkan seorang ustadz ketika saya kajian, ada seorang bapak yang dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Gitu ya. Terus dia setiap hari gelisah, susah mengatur waktunya. Ya, mengatur waktu untuk keluarga, terus mengatur waktu untuk diri dia sendiri, dia sangat kesulitan. Dia datang ke bapak ustadz-ustadz yang memiliki masya Allah ilmu sambil bertanya, wahai ustadz, setiap harinya aku merasa gelisah, hidupku nggak menentu, aku sulit sekali dekat dengan keluargaku, berkumpul, istilah kayak kumpul keluarga weekend ya seperti itu, ya gelisah. Terus aku susah membagi waktuku dengan keluarga, dengan diriku sendiri, dengan pekerjaanku, bahkan pekerjaanku berantakan. Kata si bapak tadi bertanya, menceritakan masalahnya. Akhirnya Ustadz itu menjawab, memberikan nasihat. Wahai bapak, apakah selama ini dirimu sudah jauh sama Allah? Sudah tidak dekat dengan Al-Quran? Kata Ustadz tadi. Bapak tersebut sambil termenung. Jika kamu seperti itu, kembalilah kepada Allah. Ya, sesungguhnya Allah menunggumu di situ. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Terus dekatlah dengan Al-Quran. Mulailah ketika mulailah aktivitasmu di pagi hari dengan membaca Al-Quran walaupun satu halaman, walaupun satu ayat. Laksanakanlah karena Allah. Insya Allah, apabila kita dekat dengan Allah, apabila dekat dengan Al-Quran, akan Allah tuntun kita. Allah akan arahkan kita. Ya, akhirnya si bapak tadi pulanglah ke rumah. Dia melaksanakan nasihat, ya nasihat yang diberikan sama Ustadz. Jadi paginya dia membuka Al-Quran, ya satu halaman. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, ya sekarang hidupnya terarah, ya pekerjaannya nggak apa ya, nggak campur aduk, nggak berantakan. Dia sudah bisa membagi waktunya untuk keluarganya. Kenapa tadi? Dia dimudahkan sama Allah karena dia sudah dekat dengan Allah, dia sudah dekat dengan Al-Quran.
Apabila kita jauh dengan Al-Quran, hati itu seperti ada sawangnya, ya ada sarangnya di situ, ada penyakit-penyakit. Hati-hatilah kita, ya jangan sampai hati kita mati, ya. Jangan sampai Al-Quran itu berdebu, hanya dipajang di kaca, ya seperti itu. Jadi surah Al-Fatihah ini mengandung obat hati, mengandung obat badan. Bahkan ketika kita sakit, sakit di badan kita, ya mungkin penyakit ain, ya silahkan meruqyah diri kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. 30, ya surat An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, terus surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, karena surah Al-Fatihah ini sering banget digunakan ketika ruqyah syar'i. Ya, seperti itu. Jadi keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah ini Masya Allah banget. Ada banyak banget di surah Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Oke, boleh selanjutnya Ustazah. Oke. Nah, kita sudah reminder, kita sudah membahas keutamaan surah Al-Fatihah. Sekarang kita bahas yang ini. Kenapa kita penting banget memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah itu termasuk salah satu rukun sholat. Ya, ya. Nanti bisa dibuka di kitab sholat, ya sholat Nabi. Di situ mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat. Tidaklah sah sholat seseorang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah padahal ia mampu membacanya. Ya, ketika kita sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang artinya tidak sah sholat seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis ini sangat sahih, ya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ya, boleh selanjutnya, Ustazah. Nah, hati-hati juga untuk kita ya membaca surah Al-Fatihah. Ada banyak kesalahan banget kalau kita sudah belajar tahsin, ya. Kenapa? Banyak banget. Karena di situ nanti ada huruf, ada harokat yang salah, yang seharusnya kita baca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ya-nya tasydid, tapi kita nggak tasydidkan. Ya, kita nggak tasydidkan ya. Seharusnya baca yang artinya dengan hanya kepada Engkau lah kami menyembah, ya. Menyembahnya kepada Allah. Tapi kalau kita ya-nya nggak kita tasydidkan, maka artinya berbeda. Artinya hanya kepada Engkau lah matahari menyembah. Jadi penting banget memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Kalau kita sudah salah harokat, kita salah huruf, maka ayat yang kita baca itu dapat merubah arti. Ya, yang saya bilang tadi, kita nggak berikan tasdidnya. Seharusnya seharusnya memohon, seharusnya menyembahnya kepada Allah, malah kita menyembahnya kepada matahari. Dan itu termasuk lahan jali. Ya, lahan jali itu kalau kita lakukan akan berdosa seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Gitu ya. Solusinya kita harus belajar tahsin Al-Quran. Ya, bergurulah sama ustadz atau ustazah yang memiliki ilmu di bidang Al-Quran. Ya, seperti itu. Boleh? Selanjutnya, ustazah. Nah, insya Allah. Nah, ini yang sering kesalahan-kesalahan membaca surat Al-Fatihah. Boleh nanti disiapkan dulu buku catatannya biar ketika diperbaikin, ketika latihan di rumah boleh tahu nih kesalahannya. Oh, ini ya harus kita perbaikin. Jadi
di bagian istiazah pada kata a'udzu, ya. Nah, huruf ain jangan diganti dengan huruf hamzah. Misalnya a'udzu, nggak boleh, ya, nggak boleh. A'udzu. Kita mengganti huruf ain menjadi hamzah, tidak boleh. Nanti beda artinya, beda maknanya, ya. Seharusnya diganti dengan hamzah tadi diganti dengan huruf ain, ya. Terus mengganti huruf zal dengan huruf jim, ya. Huruf jim, bunyi huruf jim kayak mana? Seperti gini. Ja, ji, ju. Nah, lidahnya tidak keluar. Ya seharusnya lidahnya keluar. Du, du. Tapi kita bacanya seperti ini. Yang salahnya. A'udzubillah. Nah, itu nanti salah arti. Tapi yang benernya a'udzubillah. Ya. Terus mengganti huruf shin. Ya, mengganti huruf shin menjadi huruf sin pada kata minasyaitoni. Minasyaitoni. Seharusnya pakai shin, tapi kita baca pakai sin. Misalnya, contohnya, minas saitoni. Nah, itu nanti salah arti. Jadi hati-hati ya, ketika di istiazah harus diperhatikan kesalahan-kesalahan ketika di istiazah. Boleh nanti dicatat atau boleh nanti bunda-bunda atau kakak-kakak pengen mendapatkan materinya, boleh nanti minta di kelas rukun apa atau sama admin rukun ya. Oke, boleh selanjutnya Ustazah. Nah, di bagian basmalah. Oke, tulisan basmalahnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi ketika kita baca kita baca jadi B. Bismillahi. Tak boleh. Tak boleh Bismillahi. Tapi bis ya apa mengganti huruf ba menjadi B, ya, mengganti huruf ba yang kasroh menjadi B, nggak boleh, tapi dengan bismillahi, nggak boleh bismillahi. Terus yang kedua, jelaskan sifat hamas. Hamas di sini apa? Ada nafas yang keluar dari mulut. Cara mengetahuinya gimana? Cara prakteknya gimana? Letakkan tangan kita salah satu ke depan. Sebutkan huruf sin ketika sukun, ketika fathah, ketika kasroh, ketika doma. Sa. Kalau ada desisannya, kalau ada nafasnya, berarti sin kita, sa kita benar. Ya. Bismillahi. Nggak boleh mengganti dengan huruf shin. Nggak boleh mengganti dengan huruf sod. Ya, nggak boleh nggak boleh bios, nggak boleh, bish, tapi bismillahi, ya. Terus yang ketiga di bagian basmalah, mengganti huruf ha kecil menjadi ha besar. Ha kecil bunyinya seperti ini, keluarnya dari sini. Ini ada tenggorokan bawah, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan atas. Ya, hak kecil yang saya maksud di sini adalah yang keluar dari sini. Bunyinya tipis. Ha, ha. Kalau hak besar, dia keluar dari tenggorokan bawah. Ha, ha. Ya, ketika di lafaz basmalah di hak sukun. Ya, nggak boleh mengganti hak kecil menjadi hak besar. Kalau mengganti hak besarnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh seperti itu. Tapi gantilah dengan hak kecil. Jadi yang benarnya bacanya seperti ini. Bunda-bunda dan kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu untuk di bagian basmalah. Jadi catat poin-poin pentingnya ketika kesalahan-kesalahan di istiazah sama basmalah seperti itu. Boleh selanjutnya,
saja. Oke. Di bagian surah Al-Fatihah ayat 1. Nah, di ayat 1, boleh sambil buka mushafnya atau sudah ingat ya, pada huruf lam sukun, ya, membacanya jangan sampai kepantul. Sempurnakan harokat lamnya. Ya, jadi huruf lam sukunnya itu ujung lidah kita yang ini ketemu sama gusi yang atas. Letakkan di situ. Jangan sampai kepantul. Jangan alhamdu, alhamdu. Nggak boleh kepantul lamnya. Karena lam tidak termasuk huruf qalqalah. Ya, nggak boleh alhamdu. Tapi alhamdu. Ya, alhamdu. Terus mengganti huruf h kecil menjadi h besar. Ya, seharusnya alhamdu, tapi kita ganti dengan alhamdu. Nah, nanti ada merubah arti, merubah makna, maka berdosa seperti itu. Terus tidak dibaca dua harokat pada lafaz Allah. Ya, lafaz Allah di situ dibaca dua harokat. Ya, dipanjangkan. Misalnya contohnya alhamdulillahi. Tapi kita pendekkan, nggak kita baca dua harokat. Alhamdulillahi, lillahi, ya, nggak panjang. Alhamdulillahi. Nah, lafaz Allah seharusnya kasih dua harokat, tapi kita nggak kasih dua harokat. Maka itu terjadi kesalahan yang sangat fatal. Terus mengganti huruf ain menjadi hamzah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Seharusnya seperti itu, tapi kita baca dengan Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Nanti ada kesalahan akan merubah makna seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kita harus belajar tasin, ya. Jangan malu untuk belajar Al-Qur'an, ya. Karena belajar itu tidak mengenal namanya usia, ya. Jangan malu. Kalau malu itu adalah orang yang nggak mau belajar, ya. Orang yang nggak mau belajar tahsin, orang yang nggak mau mempelajari Al-Qur'an. Karena kalau kita sudah mempelajari Al-Qur'an, itu akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, seperti itu. Boleh? Selanjutnya. Ya, insya Allah itu selesai untuk pembahasannya. Untuk kesalahan-kesalahan selanjutnya nanti ketika ada sesi tanya jawab atau sesi praktek akan diberikan kesempatan nanti oleh moderator. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan, kafiron barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Jangan lupa untuk dicatat, jangan lupa untuk diamalkan, ya. Gitu. Barakallahu fiik. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Ustazah Jadilah. Silakan Ustazah Jadilah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasir Ustazah Rani atas penyampaiannya. Kita mendapatkan banyak sekali insight ya.
dimulai dari bagaimana itu keutamaan dari surat Al-Fatihah gitu ya. Kemudian juga kenapa sih kita harus mengamalkan surat Al-Fatihah ini dengan banyak sekali keutamaan dan kemuliaannya. Kemudian kita juga eh, diberikan pemahaman juga oleh Ustazah Rani untuk pentingnya kita nih membetulkan bacaan Quran. Oh ya, baik, untuk Ukti wa Umafilah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada penyampaian mengenai program Tahsin Tahfiz Pondok Rumah Quran Nur Hidayah oleh Ukti Juan. Dipersilahkan kepada Ukti Juan. Baik, jazakallah khair. Uktidillah, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Baik, Bismillah. Assalamualaikum, Ukti semua. Mohon izin sebelum kita memasuki sesi tanya jawab bersama Ustazah Rani. Di sini rukun mengadakan kelas tahsin dan juga tahfiz. Jadi seperti yang Ustazah Rani sampaikan tadi gitu. Bagaimana sih untuk membetulkan bacaan Al-Fatihah kita karena Al-Fatihah sangat penting ya Ukti semua. Jadi Ukti bisa mengikuti kelas tahsin yang diadakan oleh Rukun. Nah, untuk programnya ini akan dimulai di tanggal 11 November nanti, insya Allah. Kemudian selain kelas tahsin juga ada kelas tahfidz atau kelas menghafal Al-Quran. Jadi, siswa bisa memilih nih, mau ikut kelas yang tahsin maupun kelas yang tahfidz. Seperti itu. Nah, untuk informasi lebih jauh bisa menghubungi di nomor admin Rumah Quran Hidayah. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab dan juga talaki gitu. Silakan Fidila. Baik, Ukti Juan, terima kasih. Nah, mungkin itu ya tadi sekilas informasi mengenai program Tahsin Tahfiz dari Pondok Quran Nur Hidayah. Nah, sebelumnya mungkin di sini juga eh, banyak yang bergabung ya santriwati Tahsin karena Ustazah Holakoh, Ustazah Rani juga sebelumnya mengampu Holakoh Tahsin, Halakoh Bilkis, boleh nih santrinya boleh raise hand. Mungkin bagi yang mau mencoba untuk talaki, karena untuk materi tahsin yang bulan pertama itu kan sudah mereview ya, sudah sampai kepada uh, cara membaca Al-Fatihah dengan benar gitu. Nah, mungkin boleh dari santriwatinya Ustazah Rani untuk mempraktikkan ya talaki surat Al-Fatihah dengan bacaan yang baik dan benar. Sekalian juga mungkin apabila ada yang ingin memberikan testimoni, nah dipersilahkan nih, terutama untuk santriwatinya Ustazah Rani. Ada yang coba? Ibu Yuli mungkin mau coba? Boleh, Ustazah. Dipersilakan. Ya. Ibu Yuli. Apakah suara saya terdengar nggak, Ustazah? Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Masya Allah. Jazakillah khair Ibu Yuli. Sebenarnya salah ya Ustazah. Gak apa-apa ya. Mungkin Ustazah Rani mau memberikan tanggapan. Barakallahu fiik untuk Bunda Yuli ya. Masya Allah, Alhamdulillah untuk bacaannya sudah bagus. Terima kasih yang sudah berani untuk membacakan surah Al-Fatihah. Jadi ada koreksi untuk Bunda Yuli, nanti boleh dilatih, boleh diperbaiki. Jadi sebelum perbaikin atau sebelum baca, sempurnakan dulu harokatnya Bunda. Ya, ketika fathah, kedua mulutnya dibuka. Ya. Jadi bukan hanya mulut di depan, tapi di sininya. Nah, dibuka juga. Tapi sininya ini ya tergerak gitu. Jadi bukanya jangan terlalu lebar gitu. Terus ketika kasroh, bibir bawah bibir bawah kita sama rahangnya turunkan ke bawah. I. Tapi ketika ngucapin i-nya jangan terlalu ditekan. Nggak boleh i. Kalau terlalu ditekan nanti masuk ke hidung. I. Nah, ketika domah kan bunyinya u. Ya, sempurnakan mulutnya ke depan. Ya, dia ada celahnya sedikit. U. Sempurnakan. Jadi, tuh bacaannya tadi Masya Allah, harokatnya sudah sempurna ya. Sudah bagus. Terus ada sedikit koreksi di bagian istiazah. Nah, tadi saya dengar Bunda Juli bacanya Minesh, bukan pakai sin. Bukan pakai sin. Minesh sayito. Tapi pakai sin. Coba. Minesh syayitoni. Coba Bunda. Minasyaitonir. Nah, toh mulutnya nggak boleh maju ke depan, nggak boleh monyongkan. Jadi kalau toh itu pakai pakai lidah, ya lidah kita di gigi depan ya, gigi depan kita, di belakang giginya di sini patung gigi seri atas, nggak boleh monyong. Cara prakteknya kalau nggak biar nggak monyong, letakkan satu jari di depan. Toh, toh, ya dibuka. Saya Ya, emang belum ini huruf-huruf istiqlal kayak to, do itu emang belum apa sih belum fasih gitu saja masih belajar untuk sebut ya, Masya Allah, nggak apa-apa. mencari-cari belum Hmm. pas di mahrajnya itu. Oh ya, Kadang-kadang belum. masuk, kadang-kadang enggak. Ya nggak apa-apa. Tapi dilatih mulutnya nggak boleh monyong gitu ya. Nggak boleh monyong. Ketika itu tonya mulut nggak boleh. Tapi dibuka, dibuka mulutnya. Coba, coba Bunda praktek. Minasyaitoni. Coba. Minasyaitani. Masya Allah. Sekali lagi. Tadi udah bagus. Nggak monyong. Minasyaitani. Ya, sempurnakan Bunda Yuli. A'udzu billahi. Coba sempurnakan. Dengar suaranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Roknya ada getaran. Nirrojim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Terus di bagian ayat 2. Di bagian bak tajdid. Robbil. Tadi saya lihat posisi bibir Bunda. Ini. Macam gimana ya? Saya agak sulit kalau jelaskan. Jadi kayak rapatnya ke dalam gini. Tapi nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Yang Bunda nggak boleh. Tapi cuma bibir atas sama bibir bawah itu
dirapatkan, cuma dirapatkan, merapatkan. Robbi, rob, Bil. Rob. jadi nggak Bil. boleh robbi, Bagus banget. cuma dirapatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, Rob. tapi lamnya jangan kepantul, nggak boleh. Alhamdu, tapi al, Hamdu. ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus. Terus di bagian ayat 6, ihdinas Banyak. nah, sodnya, Masya Allah, tadi saya dengar masih kecampur sama shin. Ya. Nggak boleh ihdinas shi. Cara melatih huruf sod, sebutkan dulu huruf sin. Si, Sin. si, Si. si, Si. oi, ya, si, Si. si. Gimana biar tebal? Ya, Si. saya diberikan nasihat, dikasih contoh sama guru saya, ketika kita dalam keadaan posisi terlentang, dagu kita naikkan ke atas. Dan sebutkan huruf-huruf yang tebal tadi. Nah, seperti itu ya. Terus di ayat 7-nya lagi Bunda. Di bagian alaihim. Tadi ketika ngucapin alaihim, suara Bunda melenceng gitu. Alaihim nggak boleh. Tapi alaihim ya. Alaihim. Coba lagi alaihim. Alaihim. Ya lagi alaihim. Alaihim. Insya Allah. Ini lebih bagus dari yang tadi karena yang tadi awalnya melenceng. Jadi sempurnakan lainnya ya. Alaihim seperti itu ya. Ya. Masya Allah, syukron Ustazah atas ya koreksinya. Mungkin boleh nih Ibu Yulika Darsi ini kan salah satu, mungkin untuk yang belum tahu ya, Ibu Yulika Darsi merupakan salah satu santriwati dari program Tasir Rumah Quran Nur Hidayah. Boleh nih Ibu Yuli mungkin bisa disampaikan, di-sharing juga ya gimana testimoninya nih selama mengikuti program Tahsin di Rumah Quran Nur Hidayah. Ya, alhamdulillah udah saya ini kalau dihitung dari pertama saya ikut itu ini yang ketiga mau keempat ya. Cuman yang pertama saya jeda lama banget, nggak langsung ikut lagi. Dari pertama saya datang itu mahrot saya itu ya eh, belum bener lah, apalagi untuk setelah belajar ya lebih baik gitu kata teman-teman saya pas kita tilawah online atau tilawah bareng gitu. Sekarang bacaannya lebih baik gitu. Karena saya belajar itu menurut saya diri saya sendiri nih, saya belajar di hari tua gitu. Dulu saat muda tidak belajar seperti ini, sedetail ini. Dulu saya ngelihat status ustazah siapa gitu. Jadi di situ ada tasik online, pun saya daftar, terus ikutin. Ya, alhamdulillah ustazah benar-benar membantu. Apalagi kita nggak perlu keluar ya untuk keluar rumah, kita bisa di dalam rumah. Waktunya pun eh, nggak terlalu malam lah ya, cukuplah waktu kita udah selesai ngerjakan pekerjaan rumah, misalnya udah santai gitu. Terus saya juga ngajak temen, ustazah ngajak temen gitu. Yolah ngikut, tapi beliau kerja gitu. Jamnya jam berapa? Malam gitu. Kurang tahu deh, udah dia masuk apa belum. Karena dalam eh, dalam kalau saya tuh, menurut saya dia tuh sama dulu kayak saya gitu. Bacaannya masih terbata-bata, kadang panjang pendeknya belum stabil gitu. Sama tobiinya, sama tajwidnya, hukum tajwidnya juga saya tuh dulu nggak tahu gitu. Ya alhamdulillah mas sekarang tahu tentang itu hukum min sukun, nun sukun gitu. Alhamdulillah saya tahu saja. Masya Allah. Alhamdulillah ya Ibu Yuli ya gitu
dengan kemauan Bu Yuli juga nih ya, Masya Allah, meskipun mungkin sudah punya kesibukan gitu ya, punya kegiatan, tapi tetap bisa menyempatkan waktunya nih untuk belajar cara membaca Al-Quran baik dan benar gitu ya, belajar tahsin gitu ya. Tentunya juga dibantu oleh program dari Rumah Quran Nur Hidayah. Mungkin Ukti dan akhwat bunda sekalian juga tadi sudah melihat ya. Jadi tadi proses talaki itu kurang lebih seperti itu, di mana setiap kali pertemuan kita itu selalu ada proses talakinya gitu. Jadi tidak hanya materi saja yang disampaikan, tapi untuk setiap santriwati juga bisa praktek secara pribadi ya masing-masing itu langsung dikoreksi oleh ustazah pengajarnya. Nah, masya Allah ya. Jadi seperti Ustazah Rani ini cukup telaten dan juga sangat teliti gitu ya. Tentunya juga sabar untuk membimbing santriwatinya. Nah, untuk itu bagi Bunda dan Akhwati semua yang mungkin tertarik dan mungkin untuk mencoba program tahsin atau mungkin yang sebelumnya hanya mencoba ikut kelas-kelas yang ini ya gratis dari program Rumah Quran Nur Hidayah ingin mencoba lebih intensif lagi bisa mengikuti program Akademi Rumah Quran Nur Hidayah yang dibuka sampai tanggal 10 November. Ya, kemudian juga untuk programnya sendiri ada tahsin maupun tahfiz. Tentunya kita juga ada kurikulum yang disusun secara tematis ya. Jadi bisa diikuti oleh Bunda dan Akhwati sekalian. Gitu ya. Kemudian mungkin apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Rani? Dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik, kalau misalnya belum ada, mungkin uh, uh, kalimat penutup sekaligus kesimpulan boleh disampaikan oleh Ustazah Rani. Dipersilakan kepada Ustazah Rani untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, syukron untuk bunda-bunda semuanya, kakak-kakak semuanya hari ini sudah meluangkan waktu untuk mencari imannya, untuk membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ini mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi nggak bisa untuk talaki, mencoba talaki. Jadi kalau mau mencoba talaki, tadi bisa bergabung bersama kami di kelas rukun, yaitu baik kelas tasin. Itu untuk testimoninya bisa dilihat di IG, di rukun ya, seperti itu. Jadi belajar Al-Quran itu jangan pernah mengenal kata terlambat. Jadi kalau sudah Allah kasih nikmat dalam belajar, maka gunakan waktu itu untuk belajar, terutama belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan sebuah apa ya, anugerah yang Allah berikan. Apabila kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan mudahkan jalan kita. Ya, Allah akan tuntun kita, Allah akan kasih apa yang kita inginkan selama kita nggak jauh dari Al-Quran dan Allah. Terus, yang masih malu nih, saya pengen belajar Al-Quran, saya malu banget gitu kan. Jangan sedih, jangan minder. Ada satu hadis yang jadikan motivasi sebagai kita, untuk kita yang ingin sekali belajar Al-Quran, yaitu hadis bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qurannya dengan lancar, ya dia akan bersama malaikat taat dan mulia. Dan barang siapa yang membacanya masih kesulitan, yang terbata-bata, ya itu akan Allah kasih dua pahala. Satu pahala itu 10. Ya, jadi kalau kita berusaha, maka ada banyak pahala di situ. Ya, jangan pernah jauh dari Al-Quran, teruslah mendekat dengan Allah. Teruslah berusaha untuk mempelajari ilmu Al-Quran agar kita menjadi sebaik-baik manusia dan menjadi keluarganya Allah. Semoga kita semua yang hari ini bermajelis ilmu, duduk mendengarkan kajian, semua kita bisa berkumpul di surganya Allah. Ketika kita berkumpul, nanti kita di situ talaki bareng,
kajian bareng, bicara dari iman. Semoga sehat selalu untuk Ummahat dan istiqomah. Teruslah belajar agar bekal kita nanti di yaumul akhir kelak. Itu penutupan dari saya. Syukron, saya akhirin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ustazah Jadila. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khairan kasih Ustazah Rani atas kalimat penutupnya. Baik, kita sudah sampai pada akhir acara. Untuk itu, mari kita tutup kajian kita pada malam ini dengan membaca hamdalah, dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Astagfirullah. Wa umahat, sebelum kita tutup Zoom-nya, boleh mungkin kita on cam dulu ya untuk foto bersama Ustazah Rani tentunya. Silahkan akhwati wa umahat, boleh dibuka ya untuk sesi foto bersamanya. Boleh sekalian dipandu oleh Ukti Juan. Baik, kepada ukti semua, silahkan on kamera jika ingin foto bersama ya. Kita tunggu beberapa saat dulu. Bisa disiapkan posenya, ukti. Senyum yang terbaik. Ya Allah. Silakan ya, Ukti Mahat. Silakan dibuka on cam. Baik, sudah siap ukti semua. Yang mulai ya. 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Masya Allah. Terima kasih. Mohon kasih akhwati wa umahat yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam ini. Sampai berjumpa lagi pada kajian kita selanjutnya. Jangan lupa besok masih ada jadwal kajian di waktu yang sama, tentunya di Zoom yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.